Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan menggunakan satu lembar kertas selofan, dan untuk bunganya ini kita bikin sendiri loh dari kawat bulu. Nah, gimana caranya? Kita buat sama-sama ya. Yang pertama ini kita siapkan dulu untuk toppernya. Di sini saya pakai ukuran 13 cm ya untuk ketinggian dari toppernya. Lalu ini ada kawat bulu, saya gunakan 2 biji ya untuk satu bunganya. Kemudian ini bisa kita roll menggunakan pensil ya, dengan bantuan pensil seperti ini. Selanjutnya untuk kawat bulu yang satu ini kita masukkan ke dalam rongga kawatnya ini. Kemudian ini bisa kita serut ya sampai kenceng gitu ya. Kemudian bisa kita lilit. Nah, untuk sisa dari kawatnya tadi ini kita lilit sekalian seperti ini ya. Pokoknya teman-teman ikuti aja step by step di tutorial ini. Kemudian ini bisa kita pencet-pencet sedikit ya teman-teman ya, di bagian tengah, bukan di bagian pinggir ya, tapi di bagian tengah. Lalu ini kita putar menghadap ke atas. Setelah itu ini bisa kita lengkungkan sedikit ya ke bagian atas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk bunganya. Kemudian untuk sisa kawat bulu yang memanjang ini bisa kita tutup menggunakan floral tape warna hijau. Kita lilitkan seperti ini. Kemudian agar lebih manis, untuk bagian putiknya atau senter bunganya ya, ini saya tambahkan kawat bulu warna pink. Cara buatnya seperti ini, tinggal kita putar-putar aja. Kemudian ini bisa kita potong. Oh ya, untuk memotongnya ini nggak perlu pakai tang ya, sebenarnya pakai gunting aja juga bisa kok. Kemudian ini kita tempelkan menggunakan lem lilin. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, cantik kan? Selanjutnya kita akan membuat satu ornamen lagi. Ini caranya juga sama ya, tinggal kita lilit-lilit seperti ini. Tapi ini tinggal kita tarik kayak gini. Nah, cantik banget ya. Lanjut, ini mau saya tambahkan lidi ya, agar nanti memudahkan kita untuk menancapkan tangkai bunganya ke styrofoam handle buketnya. Ini untuk bagian ini juga. Selanjutnya ini untuk handle buketnya ya. Untuk ukurannya teman-teman bisa lihat ya di bawah, di situ sudah saya sediakan di video. Tinggal kita tancapkan semua isiannya dan pastikan untuk ketinggian dari isian buket itu maksimal 15 cm ya teman-teman. Karena kita hanya menggunakan satu lembar selofan, jadi kalau terlalu tinggi nanti selofan kita atau kertas buket kita tidak akan cukup. Nah, agar lebih manis di sini saya tambahkan topper kupu-kupu. Kurang lebih seperti ini untuk rangkaian isi dari buket kita nanti. Selanjutnya kita mulai wrapping ya teman-teman. Nah, di sini saya sediakan satu lembar selofan. Ini saya pakai selofan bicolor ya. Kemudian untuk ukuran potongan yang pertama ini saya ambil di 20 cm. Jadi untuk bagian atas itu kita kasih space 3,5 cm dari ketinggian isian buket, dan untuk bagian bawah itu kita kasih space 1,5 cm dari ketinggian handle buketnya ya. Jadi nanti untuk tempat kita merekatkan selotip. Kemudian untuk layer yang pertama saya tata seperti ini. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas, di situ sudah saya sediakan. Kemudian untuk bagian bawah ini saya lipat, saya sesuaikan dengan besar dari handle buket kita ya teman-teman. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan aja. Kita kunci dengan selotip seperti ini ya. Selesai di layer yang pertama, kita masuk ke layer yang kedua. Ini saya lipat dengan lipatan letter L. Dengan posisi bagian bawah sedikit kita serongkan ya. Dan ini untuk perekatannya masih sejajar ya dengan selofan pertama atau layer pertama tadi maksud saya. Tapi kalau bisa teman-teman bisa sedikit mencubit ya atau mengkerutkan selofannya. Tapi kalau misal belum terbiasa ini tidak perlu dicubit dulu, nggak apa-apa ya. Karena ini masih di layer yang kedua, posisinya masih sama seperti di layer yang pertama tadi untuk bagian bawah ya. Jangan lupa untuk bagian belakang juga kita kasih selotip ya agar kokoh. Nah, seperti ini teman-teman untuk layer yang kedua. Lanjut kita masuk ke layer yang ketiga. Ini selofannya mau saya potong. Untuk panjangnya ini kisaran 17 cm ya.
Ini bisa kita lipat, lalu ini saya potong. Di sini saya potongnya itu menggunakan cutter karena di sini saya menggunakan jenis cellophane bicolor ya. Jadi lebih mudah kalau menggunakan cutter. Kemudian ini saya potong lagi menjadi 4 bagian dan nanti akan kita gunakan untuk layer ketiga dan layer yang keempat. Dua potong ini untuk layer yang ketiga, ini kita lipat dengan lipatan double seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya sama ya. Jangan lupa dikunci dengan selotip agar lipatannya tidak terlepas. Kemudian ini bisa kita sedikit cubit atau sedikit remas ya sebelum merekatkan. Nah, untuk posisi bagian bawah itu lebih maju ya daripada layer yang kedua. Kemudian untuk cara perekatan selotipnya itu usahakan satu garis ya. Jadi dari layer pertama, kedua, ketiga ini harus satu garis. Jangan semakin lama semakin ke bawah ya. Kalau kita merekatkannya itu semakin lama semakin ke bawah, itu besar kemungkinan buket kita itu tidak akan bisa mekar ya, atau tidak bisa gembul ya. Dan usahakan untuk ketinggian dari setiap layernya itu antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya teman-teman, agar nanti buket teman-teman juga terlihat lebih simetris dan lebih cantik ya. Nah, ini udah sampai di layer yang ketiga, mungkin sampai layer ketiga. Kalau misal ada kesulitan, teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar bagian mana yang sulit ya. Kemudian ini jangan lupa untuk bagian depan kita kasih kertas tisu. Cara lipatnya tuh gampang banget, kayak gini aja. Selanjutnya untuk potongan yang ini kita gunakan untuk layer yang keempat, dan untuk teknik lipatnya saya menggunakan teknik lipatan letter S seperti ini ya. Jangan lupa kita kunci dulu untuk lipatannya agar tidak terlepas. Nah, sebelum direkatkan ini bisa kita cubit sedikit. Tapi kalau misal teman-teman sudah terbiasa mengkerutkan atau mencubit cellophane ya, ini langsung aja dicubit saat kita merekatkan menggunakan selotip ya. Jadi langsung dicubit-cubit di handle buketnya. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Ini kita kerut-kerutkan dan itu sedikit kita serongkan ke bagian bawah ya teman-teman. Ini saya ulangi ya. Jadi ini bisa kita kerut-kerutkan kayak gini. Jadi dikerut-kerut gitu ya. Kemudian kita kunci dengan selotip dan sisanya bisa kita bawa ke belakang seperti ini. Usahakan untuk penguncian menggunakan selotipnya kokoh ya, agar buket kita juga nantinya bisa kokoh. Lanjut untuk sisa potongan kertas selofanya, ini saya potong dengan ukuran 16 cm. Ini kita potong dulu. Dan nanti akan kita gunakan untuk layer yang terakhir ya, yaitu layer yang ke-6. Ini kita potong lagi menjadi 2 ya teman-teman. Kemudian untuk teknik lipatnya saya menggunakan teknik lipatan letter L seperti ini dengan posisi bagian bawah rata ya. Kemudian ini bisa kita kerutkan sedikit ya di bagian ujung sini, lalu kita rekatkan di tengah-tengah handle buket. Kemudian ini tinggal kita kerut-kerutkan kayak gini teman-teman. Kita kerut-kerutkan. Oh ya, untuk jenis cellophane ini sebenarnya tuh mudah banget tuh teman-teman saat kita kerut-kerut atau saat kita cubit-cubit ya. Karena ini jenis cellophane bicolor yang mudah banget ya. Jadi ketika kita itu mengkerutkan atau mencubit itu rasanya langsung kres-kres. Tapi untuk jenis cellophane ini sebenarnya mudah banget kusut ya, atau mudah banget lecek ya. Kalau misal kita salah dalam teknik lipatnya atau apa gitu ya, itu nanti tidak bisa kita perbaiki ya, karena cellophane-nya itu otomatis langsung lecek gitu loh teman-teman. Tapi nggak ada salahnya sih kalau semisal teman-teman mencoba menggunakan cellophane jenis ini, karena saya rasa gitu ya, pengalaman saya itu lebih mudah gembulnya gitu ya kalau menggunakan cellophane jenis ini ya. Ini sambil kita rapikan dulu ya. Selanjutnya untuk sisa potongannya ini saya ambil sedikit ya, untuk menutup bagian bawah handle buket. Ini kita tutup. Nah, untuk potongan yang kecil satunya kita gunakan untuk menutup bagian ini ya.
Selanjutnya tinggal kita selesaikan untuk bagian handle menggunakan kertas sisa ya teman-teman. Ini saya potong sesuai ketinggian dari handle buket kita, dan ini tinggal kita rekatkan seperti ini menggunakan lem lilin ya di bagian depan agar lebih mudah. Bagian belakang pun juga saya gunakan lem lilin ya, agar nanti tidak terlalu banyak selotip gitu ya untuk bagian belakang sini, jadi terlihat lebih rapi juga ya. Kemudian untuk sisa potongan kertas ini akan kita potong menjadi 4 bagian. Ini saya potong dulu ya, ini nanti akan kita gunakan sebagai rok handle kita. Dan yang potongan yang ini saya potong menjadi 3 bagian ya. Nah, untuk cara lipatnya kita bisa lipat menggunakan lipatan letter L seperti ini, karena memang sisa potongannya kecil ya teman-teman. Jadi kita gunakan teknik lipatan yang simple saja. Cara perekatannya seperti ini ya, seperti di video ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket ini, teman-teman bisa klik like ya dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Selanjutnya untuk bagian rok handle ini ya, ini bisa kita kunci ya menggunakan selotip agar tidak mudah terbuka ya. Jadi antara rok pertama dan rok kedua itu bisa kita kunci menggunakan selotip ya teman-teman untuk bagian belakangnya. Selanjutnya tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Kemudian ini bisa kita ikat dengan simpul mati. Tidak perlu terlalu kencang ya saat mengikatnya, karena ini akan kita dorong ke bagian atas seperti ini. Kita rekatkan menggunakan lem lilin. Nah, kayak gini teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita buat simpul pita ya. Caranya seperti ini, kita sesuaikan dengan ukuran dari buket kita ya. Kemudian ini tinggal kita ikat aja menggunakan pita satinnya juga. Kita buat lubang, kemudian kita masukkan pita satinnya ke dalam lubang tadi. Tinggal kita tarik dan kita rapikan dan siap untuk direkatkan. Dan udah jadi deh buket kita. Gimana mudah banget kan cara membuatnya. Ini super hemat ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau menghemat anggaran pembuatan buket ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.